Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Sungguh kita bersyukur kita boleh berada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kita mau datang kepada Tuhan dengan rasa syukur. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita, sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali kepadamu karena kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa boleh nyata dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan kami datang membawa korban pujian dan penyembahan kami. Karena itu mari Tuhan, Kau yang akan melawat setiap kami, mengurapi setiap anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan. Bahkan kami rindu supaya kuasa Tuhan dicurahkan di tengah-tengah jemaat Tuhan dan semua boleh merasakan kehadiran Tuhan. Apabila ada intervensi roh jahat kuasa kegelapan, kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biar Roh Kudus yang akan bekerja di tengah-tengah kami dan melawat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kita boleh datang ke tempat ini semua karena Tuhan. Kita bersyukur seminggu kita sudah lewatin dan kita udah masuk di minggu terakhir di bulan September ya. Penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa sampai saat ini, dan kita percaya bahwa itu semua bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tapi semua itu karena Tuhan. Mari kita bawa hati kita dalam penyembahan kita kepada Tuhan, melepas setiap beban untuk kita selalu datang pada Tuhan dan mengikut Dia setiap saat. Semua karena anugerah-Mu hari ini aku ada, bukan karena kuatku, namun karena kuat-Mu. Anugerahnya mampu jadi
penyembahanku, ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sama-sama kita katakan dan menjadi kerinduan kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan
Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan sungguh bersyukur karena Engkau begitu baik buat kami, karena Engkau selalu mengasihi kami, karena Engkau yang membuat kami berharga dalam segala apapun keadaan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami boleh berada di tempat ini. Tuhan berikan kami kesehatan, berikan kami kemampuan untuk bisa bersama-sama beribadah di pada pagi hari ini. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau yang melawat setiap kami yang ada di sini, apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang ada dalam isi hati kami. Tuhan Engkau yang lebih tahu, dan kami percaya Tuhan melalui pujian, melalui firman Tuhan, Tuhan berbicara, Tuhan melawat setiap kami tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami ingin selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom ya. Puji Tuhan, kita tetap bersukacita. Kita tinggikan karena Tuhan itu adalah Tuhan Raja yang Maha Besar. Dia yang menciptakan dunia ini, Dia yang membentuk gunung-gunung, dan Dia membentuk kita serupa dengan gambarannya. Dan mari kita dengan sukacita untuk menaikkan pujian buat Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah, dapat keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja, Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja, Tuhan Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Silakan duduk. Kita bangga punya Tuhan, punya Allah, punya Bapa yang maha besar. Dan kita percaya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Kita bisa mengalahkan musuh yang ada di hadapan kita.
Kenyangkan semua jiwaku. Ku punya Tuhan membangkit bagiku. Ku bersuka di dalam nama-Mu. Tuhan yang perkasa dan kota bentengku. Ku berjalan di dalam kuasa-Mu. Hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan. Ku bersuka dalam nama-Mu. Tuhan yang perkasa, Tuhan kita Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat. Ku berjalan di dalam kuasa-Mu. Hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan. Ku bersuka dalam nama-Mu. Perkasa dan kota bentengku. Ku berjalan dalam kuasa-Mu. Hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan. Hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan. Bangkit bagiku. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita terus bersorak menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia Raja pemenang, Dia batu karang yang teguh, Dia kota benteng dan perisai kita. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya.
Yesus Tuhan. Di dalam segala keadaan, di dalam kita berlimpah, dalam kita mungkin dalam keadaan kurang, saat kita di atas, saat kita di bawah. Nah, biar kita selalu memandang kepada Tuhan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Karena kepada Yesus, harapan kita tidak akan pernah hilang. Di sana ada harapan, kasih-Nya, penyertaan-Nya yang menguatkan kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona. Dia beri
Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Tidak mudah Tuhan menjalani hidup ini, kami tahu. Tetapi asal bersama dengan Engkau, kami mampu menjalani hidup yang sulit ini Tuhan. Pegang tangan kami dan jangan pernah Kau lepaskan Tuhan. Kami membutuhkan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini, setelah kami memuji menyembah Engkau, kami ingin mendengar kebenaran firman. Dan kami rindu supaya kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini tertanam dalam di hati kami. Kebenaran firman-Mu ini mengubah hidup kami. Dan segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala untuk kesempatannya. Kita bersama-sama belajar firman Tuhan dan tema hari ini adalah harga mengikut Yesus. Kalau ibu bapak pergi ke suatu tempat, pergi ke mall begitu ya. Lalu kemudian ada yang jualan barang. Lalu kemudian ada salesnya. Salesnya macam-macam nih. Ada barangnya bisa dispenser, bisa kosmetik, bisa parfum, bisa mobil, macam-macam. Lalu kemudian setelah ditawarkan kepada ibu bapak dengan penjelasan-penjelasan, saya yakin semua kita yang pernah jadi sales, saya pernah jadi sales sebelum Tuhan panggil jadi hamba Tuhan, atau kita yang pernah ditawari oleh sales, tidak pernah ada sales yang memberitahukan keburukan, kelemahan dari barang tersebut. Tidak ada. Yang ada selalu menampilkan ini barang the best, yang paling murah dan paling baik dari semua kompetitor yang ada. Kalau kita membaca Alkitab, itu agak berbeda caranya. Kalau sales promosi supaya mau beli barang, semua yang ditampilkan yang baik-baik. Tapi kalau kita membaca Alkitab, untuk mengikut Yesus, Yesus sendiri bilang ada harganya. Yesus bilang, kau harus pikul salib setiap hari. Ini kan agak aneh. Tidak sesuai dengan cara-cara orang jualan supaya laku. Cara jualannya Tuhan Yesus dalam tanda petik nih. Itu justru memberikan betapa sulitnya ikut Tuhan Yesus. Di Matius nih, di pasalnya yang ke-7, dia 13 dan 14, dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Matius pasal 7, ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Orang mau ikut Tuhan Yesus disuruh ikut jalan yang sempit. Ini kan sesuatu hal yang rasanya agak sulit bisa membayangkan kalau seorang sales itu mengatakan, Pak, Bu, Bapak kalau Ibu beli dispenser ini, ada ribetnya ABC. Susah, kadang-kadang tombolnya itu mati. Kira-kira ada enggak orang jualan seperti itu? Enggak ada. Tidak ada, tapi Tuhan Yesus sejak awal justru mengatakan betapa beratnya, betapa tidak mudahnya mengikut Dia. Nah kita nih mungkin ya, tapi rasanya kalau gereja Isa Al-Masih THB tempat ini sih tahulah harganya mengikut Yesus, jemaat-jemaat tahu. Tapi kita sering mendengar namanya teologi kemakmuran. Gereja-gereja yang mengajarkan kalau ikut Tuhan Yesus pasti diberkati sejak lahir sampai matinya. Kalau misalnya ada musibah, maaf kata misalnya di PHK,
atau misalnya maaf kata sakit penyakit. Lalu kemudian justru diintegrasi. Diinterogasi ada salah apa, ada dosa apa. Sudah bayar perpuluhan atau belum, persembahannya berapa. Terus diinterogasi. Bukannya orang dikuatkan, justru ditenggelamkan. Karena konsepnya sebagian dari orang-orang, dari hamba-hamba Tuhan itu, kalau sudah ikut Yesus semuanya baik, tidak ada masalah sama sekali. Nah, itu seperti orang jualan yang tadi, yang sales tadi. Tidak ada. Kalau beli barang, dispenser atau kosmetik, ibu bapak jadi, bapak enggak ya, enggak pakai kosmetik ya. Ibu-ibu, noni-noni, nona-nona, jadi glowing seperti orang-orang Korea. Minum ini dijamin 3 hari langsung turun 5 kilo. Sambil stres. Jadi itu semua orang jualan. Tapi kita ikut Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus sudah mengatakan terlebih dahulu, pikul salibmu setiap hari. Bayangkan ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu. Berapa banyak orang yang kemudian berpaling dan tidak ikut Yesus lagi. Mungkin kita waktu kecil, sekolah minggu, kita ikut dari sekolah minggu, dari remaja, kita tidak membayangkan harga ikut Yesus karena ikut Yesus itu bukan pilihan, karena kelahiran. Banyak ya, kenapa jadi orang Kristen? Ya sejak dari lahir, orang tua saya Kristen, jadi saya ya ikut Yesus sejak dari kecil. Itu seperti begini, ya sudah kodratnya, sudah dari sananya, karena keturunannya Kristen, ya jadi Kristen. Baru dalam perjalanan kita belajar, oh ternyata ikut Yesus itu bukan cuma sekedar karena kelahiran, tetapi juga karena keputusan. Karena keputusan ibu bapak, maka ibu bapak sampai hari ini ada di tempat ini. Karena sebuah keputusan. Keputusan aku tetap mau ikut Tuhan Yesus. Dan ada banyak harga yang harus dibayar. Waktu kita kerja, kalau teman-teman kita tidak sefrekuensi dengan kita nggak punya teman. Kalau kita menjadi orang yang jujur, kita nggak punya teman. Kita akan dianggap sebagai makhluk asing yang ada di lingkungan mereka. Dulu waktu jadi ceritanya saya SMA, lulus, lalu kemudian saya kuliah di Jakarta. Kuliah di Jakarta, lulus, setelah itu kerja. Tuhan belum panggil jadi hamba Tuhan. Nah waktu kerja beberapa tempat, terakhir saya kerja menjadi sales rokok. Rokok Jarum, Kudus, tapi ditempatkan di kota Malang. Saya sudah bertobat dan saya tidak merokok. Dan jualannya rokok. Jualan rokok, enggak ngerokok. Suatu saat nih, waktu lagi, ya jadi briefing, setiap pagi itu ada briefing. Briefing sekitar mungkin 35-an orang, briefing begitu. Dan semua orang tahu saya nggak merokok. Semua sales tahu saya nggak merokok. Di briefing itu kemudian ada yang tanya, ini gimana? Dia sebut nama saya. Jualan rokok tapi tidak merokok. Kan aneh sendiri kan, jualan rokok nggak merokok. Aneh sendiri. Jadi punya teman, nggak banyak. Cuma 1 atau 2 yang mau ngobrol. Yang lainnya anggap saya ini orang aneh bagi mereka. Nggak mudah ikut Tuhan. Lalu kemudian saya jawabnya gimana? Jadi saya sudah pikirkan itu. Saya sudah pikirkan waktu mau masuk, saya sudah pikirkan tuh. Pikirkan lama gimana kalau nanti ditanya jualan rokok tapi nggak merokok. Itu kan agak aneh, nggak lazim. Lalu kemudian saya jawab. Jadi jawaban itu sudah saya pikirkan lama. Saya jawab nih. Kalau orang tanya gimana rasanya rokoknya seperti apa, saya tidak perlu cerita, saya kasih saja rokoknya. Kan selesai. Semuanya terdiam. Ya benar juga kan, dia mau tanya rasanya gimana, incipin aja. Kan selesai sudah. Jadi saya tidak perlu merokok untuk mengatakan ini rasanya. Ya itu sebagian cerita. Artinya maksud saya begini, ibu bapak yang tidak ada sebagai rohaniwan seperti saya atau seperti Bapak Gembala yang kerja secara umum profesional.
Ada harga yang harus dibayar ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika ibu bapak tahu, mereka tahu identitas ibu bapak sebagai orang Kristen, tidak banyak mungkin orang yang mau berinteraksi secara mendalam. Langsung cut. Apalagi di masa-masa sekarang, begitu banyak orang tidak mau berinteraksi dengan namanya orang Kristen. Itu justru membuat kita bisa teruji motivasi kita ikut Tuhan Yesus. Apakah kita ikut Tuhan Yesus karena kita ingin dapat berkat-Nya atau karena kita tahu kita mengasihi Tuhan Yesus? Mengapa kita ikut Tuhan Yesus tidak boleh karena berkat, tapi karena pribadinya? Ibu bapak yang sudah menikah, tentu motivasi pernikahan itu bukan karena uangnya. Bukan karena duitnya, saya mau menikah dengan dia. Betul kan? Tidak ada. Tidak boleh. Karena kalau seperti itu motivasinya di tengah perjalanan bisa selesai. Maka kita ikut Tuhan Yesus juga sama. Bukan karena berkatnya. Karena kalau ada berkatnya yang kita sedang kejar, kemudian suatu saat kita punya masalah, kita tinggalkan Tuhan Yesus. Tapi karena kita ikut Tuhan Yesus, karena kita mengasihi Dia, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sama dalam pernikahan, apapun yang terjadi dalam hidup pernikahan itu, karena bukan berkatnya, bukan duitnya, bukan materainya yang kita cari, tapi karena kita mengasihi Dia, maka ketika kita menghadapi masalah demi masalah dalam rumah tangga, kita tetap bersama-sama dengan Dia. Saya mau ceritakan satu orang yang namanya Ruth. Bagaimana dia menjalani hidup yang luar biasa untuk mengikut Tuhan. Ada harga yang dia bayar dan sangat mahal harganya. Ruth di pasal yang pertama. Kitab Ruth di pasal yang pertama, kita lihat dari ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Rut pasal pertama, di ayat pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ceritanya pada zaman para hakim itu biasanya ada siklus. Kalau hakimnya mati, pemimpin rohaninya mati, orang Israel hidup semaunya sendiri. Karena hidup semuanya sendiri, maka Tuhan hukum dengan cara ada orang-orang di sekitar sana, bangsa-bangsa di sekitar sana, kemudian menjajah, kemudian menjadikan mereka budak. Lalu mereka berteriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lalu Tuhan tolong, kirimkan hakim. Waktu Tuhan kirimkan hakim, hidup mereka baik dan diberkati. Hakimnya tua dan mati, tidak ada pemimpin rohani, mereka kembali berbuat jahat. Begitu aja terus tuh, kitab hakim-hakim. Begitu terus tuh. Nah, suatu saat ketika hakimnya sudah mati, nggak ada pemimpin rohani, orang Israel berbuat semaunya sendiri, terjadi kelaparan karena Tuhan hukum. Nah, waktu kelaparan, kemudian di ayat yang kedua ada seorang laki-laki namanya Elimelek bersama dengan Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka pindah cari penghidupan yang lebih layak dari Betlehem pergi ke Moab. Moab itu musuhnya Israel. Dari Betlehem, Betlehem itu kota yang artinya bait dan lechem. Bait itu rumah, lechem itu roti. Rumah roti yang di sana sudah nggak ada makanan, nggak ada rotinya. Cari roti di rumah musuhnya, Moab. Nyebranglah mereka. Sampai di Moab, apa yang terjadi? Dikatakan demikian. Kita lanjut di ayat ketiga. Kemudian matilah Elimelek. Elimelek mati nih, suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kalau orang cari penghidupan yang lebih baik bersama dengan suami dan juga kedua anaknya, Mahlon dan Kilion. Ibu bapak bisa bayangkan, di masa itu Naomi, waktu dia pindah, tidak berapa lama suaminya meninggal dunia. Mudah enggak? Enggak mudah. Karena berada di tanah asing, di Moab.
Yang menjadi masalah anaknya namanya Mahlon dan Kilion. Kalau ibu bapak cek, arti dari nama itu adalah sakit penyakit dan penderitaan. Jadi kedua anaknya ini ternyata sakit-sakitan. Yang terjadi kemudian terhadap kedua anak ini dikawinin nih. Yang menikah dengan mereka Orpa dan Rut. Nikah selama 10 tahun dan tidak punya anak. Setelah itu apa yang terjadi? Kedua anaknya Mahlon dan Kilion mati. Sekarang ibu bapak kalau jadi Naomi, siapa yang kuat? Tinggal di tanah asing, bukan cuma asing, musuhnya Israel. Suaminya mati, kedua anaknya sakit-sakitan, lalu menikah, setelah menikah penghiburan 10 tahun, gak punya anak, mati dua-duanya anaknya. Habis sudah semua yang dia miliki. Kalau ibu di tempat ini membayangkan menjadi Naomi, tidak mudah untuk menjadi seorang Naomi. Tapi ternyata firman Tuhan mengajarkan Naomi ini tetap percaya kepada Allahnya Israel. Dia tidak marah. Kalau kita mungkin marah. Tuhan, kenapa engkau membiarkan hidupku seperti ini? Apa engkau tidak bisa menolong aku? Suamiku sakit, aku sudah berdoa bertahun-tahun. Tapi kenapa engkau ambil suamiku? Anakku, aku sudah berdoa, berpuasa. Tapi kenapa engkau ambil kedua anakku? Aku sebatang kara, ambil saja nyawaku Tuhan. Banyak orang seperti itu. Ditinggal orang tua itu berat. Ditinggal pasangan lebih berat. Ditinggal anak jauh lebih berat. Karena orang tua tidak pernah berpikir, tidak pernah membayangkan akan menguburkan anak mereka. Semua orang tua berpikirnya akan dikuburkan oleh anak mereka, bukan menguburkan anak mereka. Kalau ibu bapak bisa membayangkan kehilangan anak, itu sangat tidak mudah. Saya punya kakaknya mama saya, kehilangan 1 anak dari 7 anak. Dia kehilangan 1 anak perempuan. Bahkan untuk hadir dalam pemakamannya gak kuat. Bertahun-tahun dia memulihkan dirinya. Lalu kehilangan anak yang keduanya. Gak mudah. Tidak mudah kehilangan anak. Naomi ini, dia kehilangan semuanya. Dia tinggal di tanah asing, kehilangan suaminya dan kedua anaknya. Tetapi ibu bapak tahu, cara dia menyikapi bagaimana dia terus tetap percaya kepada Allah Israel, membuat menantunya Orpa dan Rut kagum. Dan kemudian waktu Tuhan pulihkan keadaan Bethlehem, Naomi mendengar, oh Tuhan sudah memberi makanan. Rumah roti itu sudah penuh dengan roti lagi. Bethlehem, Bait Lehem itu sudah penuh dengan roti lagi. Aku mau pulang ke sana. Kedua menantunya mau ikut. Lalu Naomi berkata, jangan. Kau pulang saja ke rumah bapakmu, ke rumah ibumu, pulang saja ke sana. 3 kali Naomi berkata, pulang. Akhirnya Orpa kembali ke bangsanya. Apa yang dikatakan? Coba kita lihat. Kita lihat di ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada, yang pertama, bangsanya. Dan yang kedua, kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Jadi, Naomi itu miskin, tidak punya apa-apa. Karena itulah dia suruh pulang, Orpa dan Rut. Setelah didesak 3 kali, pulanglah Orpa. Dikatakan kepada bangsanya dan kepada allahnya. Tetapi apa yang terjadi dengan Rut? Dikatakan ayat ke-16. Tetapi kata Rut,
janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, mertuanya pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Lalu kemudian bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Bayangkan, Rut itu sampai berkata, kemanapun engkau pergi, aku ikut dengan engkau. Di mana engkau dikuburkan, disitulah aku dikuburkan. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Kenapa Rut, seorang Moab, musuhnya Israel, bisa sampai percaya kepada Allahnya Naomi? Karena Rut melihat Naomi sebagai seorang perempuan yang kehilangan suaminya, kehilangan kedua anaknya. Dan Naomi ini tetap percaya kepada Allah Israel. Ketika Rut melihat imannya Naomi, mertuanya, sedemikian rupa luar biasa, membuat Rut percaya kepada Allahnya Naomi. Bagi Rut kehilangan suami saja sudah berat. Tetapi ini dia melihat mertuanya tidak hanya kehilangan suami, tapi 2 anak, bukan 1, 2. Ibu bisa bayangkan kalau Bapak punya anak, 1 atau 2. Coba bayangkan kalau Tuhan ambil. Apa enggak selesai hidup kita? Kita merasa hidup kita runtuh, selesai. Berapa banyak yang kemudian tetap bisa bertahan? Tuhan, Yesus engkau baik. Itu ujian yang tidak semua orang mampu lalui. Naomi ini, dia miskin, ada di negara Moab, musuh Israel. Dia berharap dapat roti di sana, suaminya mati. Bukan cuma dia, 2 anaknya mati. Lalu menantunya Rut melihat betapa luar biasanya. Mertuanya tetap percaya kepada Allah Yahweh, kepada Allah Adonai, kepada Allah Israel. Karena itulah Naomi mau pulang karena Allah sudah memberkati Bethlehem. Lalu kemudian Rut ikut dengan Naomi. Di sini Ibu Bapak, yang perlu kita ketahui, Rut ikut Naomi itu enggak punya apa-apa loh. Tidak punya, maaf kata, duit zaman sekarang. Enggak punya apa-apa, miskin sekali. Artinya motivasi Rut ikut Naomi sama sekali bukan motivasi ekonomi. Kita ikut Tuhan tidak boleh motivasinya ekonomi. Kita tentu boleh berdoa, Tuhan berkati aku. Harus, karena kita butuh Tuhan untuk berkati kita. Itu harus. Maksud saya adalah ketika kita mengalami masalah terhadap ekonomi kita, jangan marah dan jangan tinggalkan Tuhan. Maksud saya begitu. Rut ini, waktu dia kemudian ikut Naomi sampai di kota, terus orang kan geger segala macam. Lalu kemudian Rut katakan apa? Aku cari jelai gandum ya. Mungutin dari ladangnya orang. Itu kerjanya. Itu pekerjaannya. Artinya Naomi tidak punya apa-apa untuk bisa dibanggakan. Rut juga tidak pernah punya bayangan bahwa kelak hidupnya akan dinikahi oleh Boas yang konglomerat itu. Karena Rut waktu ikut Naomi dikunci dengan satu perkataan, Allahmulah Allahku. Allah yang kau sembah itu yang menjadi Allahku. Karena itu aku mau ikut engkau. Jadi motivasinya Rut ikut Naomi karena di dalam dirinya dia sudah percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.
dan tidak ada motivasi ekonomi apapun. Dan itu diketahui oleh Boas. Karena Boas sebagai orang konglomerat, semua yang mengambil jelai, dia tahu, dia dapat informasi, ada seorang perempuan dari Moab, maaf kata, janda. 10 tahun menikah gak punya anak. Tinggalkan itu bangsanya, tinggalkan orang tuanya. Ibu bapak, itu baru satu hal yang Ruth lakukan. Ikut Naomi tanpa motivasi ekonomi. Coba kita bayangkan, Ruth ini meninggalkan orang tuanya loh. Bayangkan, meninggalkan orang tuanya. Meninggalkan bangsanya. Bagi kita menjadikan Ruth ini pahlawan iman. Seorang perempuan pahlawan iman bagi kita. Bagi orang Moab, bagi keluarganya, pengkhianat. Gak mudah ya, bayar harga ikut Tuhan. Di sini kita belajar, kalau kita mau ikut Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, memberikan nyawanya untuk kita. Semua-muanya yang lainnya itu bonus buat kita. Berkat, kesehatan, hidup yang diberkati, semua itu bonus buat kita. Yang kita kejar bukan bonusnya, tapi pribadinya. Entah saya sudah pernah bercerita atau belum. Kayaknya mungkin sudah pernah beberapa waktu yang lalu. Tapi saya ceritakan lagi, karena mungkin Bapak semoga lupa. Jadi saya punya teman, saya sekolah di sekolah negeri di Kota Kudus. Karena sekolah negeri, maka saya tidak banyak punya teman yang seiman dengan saya. Pada waktu itu sampai bertahun-tahun saya selalu merasa menyesal. Kenapa kok saya sekolah negeri? Harusnya saya sekolah swasta. Sehingga saya itu punya banyak teman yang seiman dengan saya. Karena lebih nyambung, sefrekuensi begitu. Dan kenapa saya masuk negeri? Jadi ceritanya karena sekolah negeri itu sekolah favorit di Kota Kudus. Untuk masuk sana sulit. Nah saya waktu itu pakai NEM. Nilai Eptanas murni waktu itu, jadi zaman bahala begitu. Nah nilai saya NEM-nya bagus. Daftarin, masuk lolos. Orang tua saya, papa saya senang sekali. Disitulah akhirnya saya masuk negeri, yang mana lebih banyak yang tidak sefrekuensi dengan saya. Di sana saya tidak banyak yang bisa saya punya sahabat. Tapi ada satu sahabat yang kemudian dia agama lain waktu itu. Lalu kemudian kami bersahabat dan setelah beberapa tahun saya tergelitik untuk menyampaikan Injil kepada dia. Gimana caranya? Saya sudah membayangkan, pasti ditolak. Pasti ditolak. Yakin 100% ditolak. Tapi saya di hati itu ada bergumulan. Harus menyampaikan. Kan gak enak ya di hati kalau ada seperti itu. Kalau masih belum disampaikan. Akhirnya saya menyampaikanlah. Saya sampaikan. Diterima. Oh puji Tuhan haleluya. Enggak. Seperti yang saya prediksi. Ditolak. Debatlah kita. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah manusia. Yesus itu hanya sekedar nabi. Yesus itu tidak mati. Yang disalib itu adalah orang mirip Yesus. Dan berbagai macam, segala macam lah pokoknya. Tapi kami baik karena sahabatan. Dia pernah juga membuatkan saya salib dari kayu. Dia tatah pahat sendiri, dikasih buat saya kenang-kenangan waktu SMA. Setelah SMA lulus, kita berpisah dan gak ada kabarnya. Karena ada Facebook waktu itu, lalu kemudian kita saling follow, tapi gak ada komunikasi apapun. Sampai kemudian waktu di COVID, waktu COVID yang lalu tahun 2020. Kemudian saya coba-coba kirim link. Karena waktu itu GIAKEGA mengadakan acara inspirasi GIAKEGA. Karena kita nggak bisa keluar, bermisi tidak bisa keluar, kita bermisinya melalui YouTube. Nah, saya kirimlah link saya ke teman saya. Direspon dengan baik. Saya udah takut tuh, aduh jangan-jangan jadi nggak enak nih pertemanan kita gara-gara saya kirim link. Dia respon dengan baik.
Nah setelah itu kemudian kita saling berkomunikasi lewat messenger lebih dulu, lama-lama kemudian lewat WA. Saya semakin sering kirim link kepada dia, dan dia respon dengan baik. Suatu saat kemudian dia berkata, saya kirimkan juga ada orang yang bertobat. Jadi orang di daerah Timur Tengah sana yang bertobat, saya kirimkan. Terus dia berkata begini, saya juga sedang menggumuli ini mas. Saya kaget. Maksudnya apakah dia sedang menggumuli mau login ke Kristen? Saya nggak berani bertanya. Kirim terus, sampai akhirnya mungkin 2 tahun yang lalu, tiba-tiba dia tuh WA saya. Dia panggilnya Mas Sugi, karena kalau Yotam itu kan nama baptis. Jadi dalam pelayanan saya dipanggilnya Yotam. Kalau teman-teman sekolah, teman kuliah namanya Sugi, karena kan Yotamnya nggak ada, cuma adanya Sugi Yono. Jadi saya dipanggilnya Sugi. Mas Sugi, boleh nggak saya minta 2 hal, 2 tahun yang lalu nih. Yang pertama, boleh nggak saya ini dan sekeluarga dibaptis? Saya baca WA itu kaget. Terus yang kedua, dia berkata lagi, boleh nggak saya minta Mas Sugi yang membaptis kami? Saya lebih kaget lagi. Kemudian sebelum baptisan kan ada katekisasi. Saya cerita ke Pak Yahya, Pak Gembala, Pak Dedi, kemudian, oh ya baik, boleh nanti ke sana, kita terbang ke sana. Ke Banyuwangi, waktu itu tinggal di Banyuwangi. Sebelum itu ada katekisasi. Jadi katekisasi lewat Zoom. Akhirnya saya tanya, kenapa sih kok bisa? Kemudian 3-tiganya, suaminya, teman saya, istrinya, dan anaknya untuk dibaptis. Jadi ternyata dia cerita, dia kan dengar Injil sejak berteman dengan saya. Setelah itu dia tuh menggumuli benar apa enggak kitabnya dia dan juga kitab-kitab lain. Sampai akhirnya dia mendalami semua dan dia kaget karena ada penggalan sejarah di kitabnya dia yang enggak cocok dengan sejarah dunia. Yang itu sudah salah, kalau sejarah salah, catatan buku sejarahnya salah, selesai sudah. Karena sejarah itu pernah terjadi, selesai sudah. Dia mempertanyakan ini enggak benar nih. Dalam pencarian itu kemudian dia terus, kemudian setelah saya kirim link-link itu, dia bergumul dan dia kemudian memutuskan untuk login ke Kristen. Terus kenapa saya yang diminta? Saya bertanya begitu, kenapa? Dia cerita, dia tuh bermimpi. Dalam mimpinya itu ketemu Tuhan. Tapi dia nggak bisa membayangkan Tuhan seperti apa. Dalam mimpi itu kemudian diperlihatkan diri saya. Nah, karena itulah dicerita. Karena itu, yang pertama Mas Sugi menginjili saya, yang kedua karena saya bermimpi. Ada Mas Sugi dalam mimpi saya. Kemudian kami terbang dari Jakarta sini ke Banyuwangi. Ibu Bapak tahu, setelah kami baptis nih, saya bicara begini, Mas, gak perlu buru-buru untuk mengubah KTP, KK, gak perlulah. Karena itu akan menimbulkan gejolak di dalam keluarga dan juga lingkungan pekerjaan. Terus dia tuh ngomong begini, Mas Sugi tahu pekerjaan saya ini, dia kerja di Baluran, di konservasi alam Baluran, yang berhadapan dengan mafia-mafia tanah. Karena konservasi alam itu kan harus melindungi alam, tanah. Nah ini berhadapan dengan mafia-mafia tanah yang akan mencaplok supaya jadi perumahan. Dia ngomong begini, kerjaan saya ini taruhannya nyawa. Itu aja saya jalani. Apalagi ini, dunia akhirat. Saya kaget. Artinya dia begini, kalau kerjaan saja saya berani bayar harga, apalagi ini. Kerjaan itu cuma dunia, gak ada akhiratnya. Ini urusan dengan akhirat. Saya berani bayar harganya. Ya saya diam. Saya kaget dengan jawaban seperti itu. Karena selama ini kalau jemaat Giakega ada yang login, selalu dia gak pernah mau untuk mengubah KK KTP-nya. Karena gak mau ada gejolak. Dan kemudian betul, dia pergi ke kelurahan, kecamatan, dukcapil, segala macam lah. Dia ubah semuanya.
gegerlah keluarganya. Istrinya itu sedang terkena kanker rahim stadium 4. Sudah lama. Sempat waktu dibaptis masih sakit. Kemudian setelah itu mereka pindah dari Banyuwangi ke Purwokerto. Di Purwokerto itu istrinya kemudian drop. Ibu Bapak tahu, ketika kemudian istrinya, keluarganya tahu mereka ini sudah login ke Kristen. Tidak boleh suaminya tengok istrinya, anaknya perempuan tidak boleh tengok mamanya. Tak boleh. Sebelum dilarang, saya sempat video call istrinya. Pokoknya cuma satu, jangan pernah lepaskan Yesus. Cuma itu. Dan dia bilang, iya Pak Yotam, iya. Setelah itu tidak boleh suaminya ketemu sama istrinya. Anaknya perempuan, kelas 5 SD, gak boleh ketemu sama mamanya. Gak mudah loh, bayar harga, ikut Yesus, baru ikut Yesus. Terus di pinggir ranjang, ini suaminya cerita nih, disetelin lagunya mereka, diperdengarkan terus. Disetelin di telinganya. Sampai pada hari istrinya meninggal dunia. Dikuburkan harus dengan tata caranya mereka. Gak mudah loh, bayar harga ikut Tuhan Yesus. Gak mudah. Itu baru berapa tahun yang lalu. Maksud saya, ini sesuatu yang real, yang nyata. Kalau ibu bapak tidak sampai bayar harga, sampai se-ekstrim itu, puji Tuhan, haleluya. Mesti benar-benar bersyukur pada Tuhan. Berapa hari lalu, kita dikejutkan dengan pembunuhan Charlie Kirk. Charlie Kirk ini seorang apologet yang berani berdebat di muka umum. Lalu kemudian dia dibunuh. Bukan itu yang saya mau ceritakan. Karena dia berani bayar harga. Tapi istrinya yang ditinggalkan itu jauh lebih gak mudah. Pergi ke surga itu mudah. Yang ditinggalkan itu yang gak mudah. Karena kan harus menjalani hidup hari demi hari. Istrinya bagaimana? Istri Charlie Kirk ini. Dengan seorang pembunuh itu. Bisa minta tolong ditampilkan? Untuk klip videonya. On the cross, our Savior said, Bisa dikecilkan dikit. Father, forgive them, for they not know what they do. Mengutip apa yang Tuhan Yesus katakan. Pemuda itu yang menembak maksudnya. Dia mengampuni. Dia mengampuni pemuda yang menembak suaminya. Kenapa? Karena Kristus melakukannya. Dan Charlie juga pasti mau melakukannya. The answer we know from the gospel is love and always love. Karena kita tahu Enemies, dari Alkitab itu adalah kasih. for those who persecute us. Kasih musuhmu. Kasih mereka yang menganiaya engkau. Dan Bapak tahu, kesaksiannya itu waktu disampaikan di depan ribuan orang dan seluruh dunia melihat. Kalau Bapak tahu namanya Tim Allen, seorang komedian Amerika dan juga seorang aktor, ternyata Tim Allen ini waktu kecil, papanya tuh ditabrak oleh seorang pemuda yang naik kendaraan sedang mabok. Ditabrak mati. Tim Allen ini kepahitan sampai puluhan tahun lamanya. Dia nggak bisa bebas dari rasa benci kepada orang yang menabrak papanya waktu kecil. Waktu istrinya Charlie Kirk tadi
menyampaikan pengampunan kepada pembunuh suaminya. Tim Allen mendengar. Dan sejak itu dia bisa mengampuni orang yang menabrak sampai mati papanya. Artinya kita belajar, ketika kita mengikut Tuhan, ada harga yang kita bayar begitu mahal. Dan mungkin bayaran yang kita bayar itu memberkati orang-orang lain. Yang cerita tadi waktu saya SMP tadi, itu pertanyaan bagi saya, kenapa kok saya masuk sekolah negeri? Paling tidak terjawab. Di sekolah negeri itu, saya memberitakan Injil bertahun-tahun yang lalu. Dan kemudian orang itu Tuhan panggil dan bertobat. Melalui penderitaannya kita, harga yang harus kita bayar ini, ternyata ada orang-orang lain yang dipulihkan karena melihat ada contoh yang nyata. Istrinya Calikik bisa mengampuni. Dan karena itulah Tim Allen bisa mengampuni orang yang menabrak sampai mati papanya waktu ia masih kecil. Ikut Yesus bukan karena ekonomi, bukan karena berkat. Karena Tuhan kita pasti memberkati kita, itu pasti. Tapi biarlah hidup kita tulus ikut Tuhan. Satu lagi kesaksian, silakan. Ini seorang anak yang menderita kanker. Bukan ini. Bukan ini. Bukan yang ini? Salah. Ya ini. Kena kanker. Mengapa Tuhan memilihmu? Karena dia istimewa. Dia gak marah. Mengapa Tuhan berkata itu? Karena dia pilih aku untuk mengalaminya. Kamu marah? Enggak, sama sekali enggak marah. Karena aku senang Tuhan memilih aku. Bayangkan, daripada saudaranya. Dia enggak mau saudaranya mengalami, tapi biarlah dia saja yang mengalaminya. Itu papanya. Gak mudah. Papanya berharap dia yang mengalami, tapi gak bisa. Tapi Tuhan berkata enggak. Karena orang tua pasti mengasihi anak-anaknya. Kenapa masih tersenyum? Sekalipun merasakan sakit, tapi Tuhan masih membuat dia bahagia. Dia gak mau bersedih atau marah kepada Tuhan. Biarlah cuplikan klip-klip tadi bisa menyadarkan kita ada harga yang harus kita bayar untuk ikut Tuhan. Karena itu, biar dalam hidup kita ini, saya mengundang pemain musik dan juga singer, worship leader untuk membantu saya menaikkan pujian yang sebelum firman tadi. Biarlah kita menyadari kalau mungkin hidup kita ini berat karena ada harga yang harus kita bayar. Biarlah kita jalani itu dengan sukacita. Karena Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan mengasihi kita. Dan biarlah kelak ketika kita ke surga mulia, kita akan tahu alasannya mengapa hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa menjawabnya. Hamba Tuhan pendeta tidak bisa menjawabnya. Mengapa hal buruk ini terjadi pada hidupku? Kita gak pernah bisa tahu. Tapi Tuhan punya alasannya. Dan biarlah itu menjadi ujian bagi kita. Setia pada Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri.
dalam segala keadaan. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, mungkin kita kuat, mungkin lemah. Tapi bila kita tetap memandang Yesus yang mempesona hati kita, yang mempesona hati, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Kesempatan baru sekali Yesus. Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, tak akan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus. Ini yang kami mau ikrarkan kepadamu Tuhan. Sekali Yesus, tetapi Yesus sampai selama-lamanya. Karena kasih-Mu kami ada sampai hari ini. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, sampai selama-lamanya. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Mu Tuhan. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, sekali Yesus, tetapi Yesus sampai selama-lamanya. Sekalipun ada harga yang harus kami bayar, beri kami kekuatan Tuhan, supaya kami mampu membayarnya. Kami mau ikut Engkau bukan karena alasan ekonomi, bukan karena berkat, karena pasti Bapak kami memberkati, tapi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami, memberikan nyawa-Mu buat kami. Dan biarlah di pagi hari ini hamba mendoakan, berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu. Supaya jemaat-Mu di GIATHB di tempat ini, yang hadir di tempat ini, kami mau ikut Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Setia ikut Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini boleh tertanam dalam di hati kami. Kebenaran firman-Mu ini mengubah hidup kami. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Kami mengucap berterima kasih kepada Bapak Pendeta Yotam Sugiono yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan yang mengingatkan kita untuk kita tetap mengikut Tuhan walaupun atau apapun harga yang harus dibayar. Karena kita tahu pada akhirnya itu akan begitu indah buat kita. Ada beberapa pengumuman sebelum beberapa pengumuman disampaikan, saya mau menyambut untuk
Jika ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir datang tempat ini, bisa silakan bangkit berdiri. Oh, puji Tuhan, ada seorang Bapak yang hadir. Jika belum ada tempat ibadah yang menetap, bisa beribadah bersama-sama dengan kami di sini. Selamat datang Pak, Tuhan berkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ya, Sabtu depan itu adalah minggu pertama. Jadi ibadah wanita ada ibadah wanita diadakan di gereja ini pukul 2 siang pada hari Sabtu, ya, tanggal 4 Oktober. Jadi saya mengundang untuk setiap wanita, ya, tidak hanya ibu-ibu tapi setiap wanita untuk bisa bersama-sama kita berkumpul beribadah di tempat ini di ruang bawah jam 2 siang. Ya, yang berulang tahun pada minggu ini adalah Bapak Yosef Yama. Selamat ulang tahun Pak Yosef, juga Tania hadir. Ya. Tuhan Yesus yang memberkati dalam pekerjaan, pelayanan, dan dalam segala hal yang dilakukan. Makin kuat imannya di dalam Tuhan. Kita akan berikan pujian. Ya. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Kemudian ada pengumuman dari panitia Natal. Baik, mewakili dari panitia Natal di bawah kita sudah mulai masukin persiapan untuk Natal pada Desember nanti, kemudian juga panitia sudah dibentuk dan mulai bekerja. Mari kita dukung bersama-sama mereka, dan juga di bawah sudah disediakan amplop Natal. Jadi Bapak Ibu bisa mengambilnya dan ikut berpartisipasi untuk kegiatan Natal dan tutup tahun pada tahun ini. Ya, kita percaya berkat Tuhan akan selalu berlimpah dan itu memberkati kita semua. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk petugas persembahan bisa maju ke depan. Silakan Bapak Arthur pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu atas kami Tuhan, dan juga kuasa-Mu Tuhan yang turun atas kami Tuhan sampai hari ini Bapa. Hari ini Tuhan kami akan berikan Tuhan sedikit apa yang kami miliki Tuhan, yang kami kembalikan kepada Engkau Tuhan untuk kemuliaan-Mu, gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan setiap apapun yang kami berikan Tuhan bisa memuliakan nama-Mu lebih tinggi lagi Tuhan, membawa gereja-Mu lebih luas lagi di kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan segala dalam kuasa-Mu. Haleluya, amin. Di dalam nama Yesus aku percaya sungguh kemenangan menjadi bagianku, kemenangan menjadi milikku. Aku kalahkan musuh, kemenangan
Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Dan kami rindu Tuhan supaya setiap apa yang kami lakukan pada saat ini sungguh menyenangkan hati Tuhan dan membawa kami lebih dalam mengenal Engkau. Bahkan kami memiliki komitmen yang baru untuk tetap percaya kepadamu. Sekali kami percaya, kami tetap akan percaya karena kami mengenal Engkau dan kami sungguh-sungguh boleh hidup di dalam Engkau. Karena itu Engkau yang akan terus membimbing kami dalam setiap jalan kami, sehingga meskipun kami menghadapi berbagai kenyataan hidup yang menyenangkan bahkan yang tidak menyenangkan, itu tidak akan pernah menggoyahkan iman kami, tetapi justru hal itu akan membawa kami lebih memahami akan rencana Tuhan dan melewati setiap proses yang Tuhan izinkan, dan kami menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang oleh karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami pada hari ini. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan mereka, memberkati mereka di dalam setiap langkah-langkah hidup mereka. Pakai mereka lebih lagi boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Demikian juga kami bersyukur untuk semua jemaat yang boleh hadir pada hari ini. Engkau tahu akan beban hidup mereka, pergumulan mereka. Tuhan yang akan terus menopang mereka supaya mereka terus akan hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam mereka, dan Tuhan akan menuntun setiap langkah-langkah mereka sehingga mereka berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan mereka boleh merasakan kasih karunia Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi harapan pergumulan mereka. Tuhan juga yang akan terus menolong dan memberkati. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan, beban yang berat, Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka supaya mereka tidak akan pernah goyah karena percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong mereka. Dan kami berdoa juga Tuhan buat jemaat yang tidak hadir pada hari ini. Kau yang akan lawat mereka dimanapun mereka berada. Ingatkan mereka supaya mereka tetap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan mereka tetap bersekutu dengan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk Bapak Yosef, Saudari Tania. Kau memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan dengan bertambahnya usia mereka semakin dalam mengenal Engkau dan semakin setia kepada Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang sulit dan ada begitu banyak masalah di tengah bangsa ini. Kami mohon lawatan Tuhan terjadi. Engkau mengurapi para pemimpin kami, berikan kepada mereka hati yang jujur, bertanggung jawab dan memberikan yang terbaik bagi bangsa ini sehingga mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.